Insya Allah. Ya, mengenai persiapan psikis ya, sebelum menikah gitu. Hmm, Kalau persiapan fisiknya dan mungkin fikih nikahnya sudah sempat dibahas pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, ada fikih pernikahan ya sebelum-sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa sih sebetulnya yang perlu kita persiapkan secara apa? Secara psikis ya, secara kesehatan mental terkait menyongsong hari pernikahan. Apakah ada di sini yang akan menikah dalam beberapa bulan mendatang? Halo, bisa ditulis di kolom chat. Mungkin masih malu-malu, Bu. Ya, apa sebetulnya yang terlintas ketika mendengar kata pernikahan? Yang belum menikah bisa ditulis di kolom chatnya. Saya bisa lihat nggak ya ini? Nggak ada yang merespon. Ada di room chat, Bu. Hmm, Gimana ya caranya? Bismillah. Tweet. Atau mungkin bisa dibacakan, Mbak. Mohon izin. Ada yang menjawab menyatukan perbedaan. Kemudian ada yang Mm-mm. menjawab misa kongolizon atau perjanjian yang agung. Kemudian ada yang menjawab menyatukan dua hati. Kemudian, Masya Allah, Alhamdulillah masih single lila, Alhamdulillah. Kemudian ada yang menjawab menyatukan pemikiran maupun perbedaan antara dua orang dan keluarga. Ada juga dari Ibu Noti Awalia, ibadah terlama. Itu Bu, mungkin. Masya Allah. Ya, kalau lihat dari komentar-komentarnya lebih ke arah hal-hal yang positif ya, positif vibe ya. Ada ternyata Bu nih yang tambahannya. Ada Apa? perasaan takut karena harus Oh, mengenal dan memahami orang lain. ada apa? Ada perasaan takut karena harus mengenal mengenal orang lain. Mengenal dan memahami orang lain ya. Iya, iya, benar-benar. Oke. Tapi rata-rata ini ya apa cara pandangnya positif ya terhadap pernikahan. Ya, alhamdulillah. Ya, oke. Eh, ya. eh Kalau tentang memahami arti sebuah pernikahan, bahwa pernikahan adalah ibadah yang terlama, pernikahan juga tujuannya bukan hanya untuk apa kesenangan, memfasilitasi rasa ketertarikan kepada lawan jenis, tapi juga merupakan ibadah kepada Allah, mengenapkan setengah din kita begitu ya. Nah, dalam pernikahan pastinya kita tidak hanya menikah dengan suami kita saja, tapi juga konsekuensi dari adanya pernikahan itu adalah menyesuaikan diri ya, beradaptasi dengan pasangan dan juga keluarga pasangan. Nah, mengenai adaptasi dengan pasangan dan keluarga pasangan ini, sebelum sebelum membicarakan hal itu, maka terlebih dahulu kita mesti memahami begitu ya, memahami diri kita sendiri terlebih dahulu. Siapa sih saya begitu ya. Nah, teman-teman bisa menyediakan kertas dan bolpen. Lagi pada di rumah kan ya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya untuk mengulik kesadaran kita terhadap siapa sih sebetulnya diri kita gitu.
Halo, udah siap? Sudah siap teman-teman? Mbak Hmm. Ibu. Yes, siap Bu, insya Allah. Oke, pertanyaan yang pertama, ini lebih untuk kita refleksi ya. Kita merefleksikan, kita lebih memahami, masuk ke dalam, memahami diri kita sendiri terlebih dahulu. Yang pertama, eh, bagaimanakah aku memahami diriku sendiri? Nah, ini bisa dijabarkan di kertas ya. Aku adalah orang yang titik 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 titik. Bisa dijawab? Kita kasih waktu dulu ya. Sulit nggak menjawab pertanyaan ini? Aku adalah orang yang Gampang-gampang susah Bu. sudah berapa poin, teman-teman? 3 Bu. 3. Jawabannya bukan aku adalah orang yang suka mie ayam atau aku adalah orang yang eh, suka tidak suka bakso begitu ya, bukan itu ya. Tapi lebih lebih kepada sifat-sifat. Nanti ini pertanyaan-pertanyaan ini bisa dilatih sendiri sambil merenung. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja kelebihan, kekuatanku, dan kelemahanku? Sudah? Dari dua pertanyaan ini, apakah ada yang kesulitan dalam menjawab? Bisa ditulis di kolom chat. Lancar-lancar aja ya. Saya anggap lancar ya. Hmm. Ternyata Bu, Oh, lumayan kesulitan. lumayan kesulitan. Bagaimana aku bisa memahami diriku sendiri? Coba jawab di kertas. Aku adalah Kesulitan ya. Oke, oke. Kalau kesulitan, oh ya, aku adalah, ya, misalkan contohnya, aku adalah orang yang ceria. Aku adalah orang yang
tidak suka banyak omong, misalkan. Aku adalah orang yang bikin suasana happy, misal. Atau aku adalah orang yang percaya diri. Aku adalah orang yang mudah berteman, mudah bergaul. Atau aku adalah orang yang introvert. Oke. Kalau teman-teman bisa menjabarkan ini minimal 10 poin, eh, artinya bisa diartikan begitu ya, cukup mampu untuk memahami diri sendiri begitu. Cukup mengenali diri sendiri. Bu, izin bertanya. Iya, boleh. Em, untuk yang pertanyaan pertama ini, saya terkadang bingung. Saya itu termaksud orang yang bagaimana karena em, ada sisi saya tuh kadang pemalu, tapi di sisi lain saya tuh juga berani gitu loh, Bu. Tergantung situasi saya di situ gitu. Hmm, di sekitar circle saya atau kadang orang lain melihat saya itu Mm-mm. orang yang easy going atau dia tuh juga percaya diri gitu. Tetapi Mm-mm. saya tuh kadang nggak merasa kalau saya itu seberani atau se-easy going itu gitu loh, Bu. Jadi saya tuh Mm. bingung, saya tuh orang yang Mm-mm. seperti apa sih sebenarnya gitu. Karena Mm. terkadang saya melakukan itu em, Mm-mm. ya untuk survive di lingkungan saya itu sendiri gitu loh. Kalau misal saya nggak melakukan itu, nggak percaya diri, nggak em, Mm-mm. apa ya berani gitu, ya saya nggak bisa survive Mm. di circle saya gitu. Gimana ya Bu, Mm-mm. kalau Ini aja ditulis apa yang persepsinya Mbak Mbak Nelly terhadap diri Mbak Nelly sendiri, bukan persepsi orang lain terhadap diri Mbak Nelly. Apa yang Mbak Nelly pahami dari diri Mbak Nelly sendiri. Bisa aja ditulis, saya menjadi percaya diri karena kondisi memaksa saya demikian. Misal, bisa aja, bebas. iya. Jawabannya bebas. Oh iya Bu, terima kasih. Hmm. Oke, eh kita lanjut ya. Bagaimanakah aku dididik dan diasuh oleh orang tuaku? Jawaban ini bebas ya, tergantung dari pemahaman masing-masing diri kita sendiri. Misal, aku diasuh dengan penuh kasih sayang dari kedua orang tuaku. Ibuku selalu ada ketika aku membutuhkan. Misal begitu. Atau atau apa? Atau hal yang lain. Untuk pertanyaan selanjutnya, value, value apa saja yang ada dalam keluargaku? Atau value ini terkait dengan nilai-nilai dalam keluarga kita, hal-hal penting
dalam masing-masing keluarga. Pastinya akan berbeda antara satu keluarga dengan keluarga yang lain ya. Apa yang menjadi value atau hal penting dari suatu keluarga? Ada satu keluarga yang memandang bahwa berpenampilan bahwa penampilan maksudnya baju, riasan adalah suatu hal yang sangat penting. Sementara eh apa hal lain misalkan makanan bukan hal yang penting begitu. Atau di satu keluarga ada yang sangat mementingkan bahwa pendidikan adalah hal yang yang sangat dihargai dalam keluargaku, misal sehingga aku didukung oleh keluargaku untuk menempuh Ya, jalur ya untuk menempuh jalur pendidikan sampai misal tingkat S2 ataupun S3. Namun pada keluarga yang lain pendidikan itu nggak terlalu penting. Sampai SMA udah cukup lah begitu. Itu value ya. Bisa bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Sudah? Oke. eh Ya, bagaimanakah aku memahami, pertanyaan selanjutnya ya, bagaimanakah aku memahami emosi dalam diriku sendiri? Emosi di sini nggak hanya rasa marah, tapi juga bisa sedih, rasa kesal, ataupun bahagia, happy, gembira, bangga, dan lain-lain. Sudah cukup mampukah aku mengenali emosi diriku sendiri? Sudah? Pertanyaan selanjutnya, aku termasuk orang yang bagaimana bila bermasalah dengan orang lain? Apakah termasuk yang cepat marah, cepat memaafkan, ataukah cepat marah, lambat memaafkan, ataukah lambat marah tapi cepat memaafkan? Sudah? Next ya. Selanjutnya, apakah aku cukup lancar dalam menyampaikan ide-ide ataupun harapanku kepada orang lain?
Ataukah aku cenderung terhambat dalam berkomunikasi kepada orang lain? Ya, memang ini pertanyaan chat dari Diah Ratnasari ya, Mbak Diah ya. Mbak Diah Ratnasari. Iya, memang dalam keluarga kita, dalam dalam budaya kita itu kita cenderung untuk tidak terlalu aware ya terhadap emosi diri sendiri ya. Mm-mm. Iya, memang memang demikian kulturnya. Oke, nggak apa-apa, ditulis aja. Iya, benar-benar. Karena seringnya kita yang dimarahi terlebih dahulu. Mm-mm. Iya, nggak apa-apa, ditulis aja. Ini sebagai sebuah proses untuk refleksi diri ya. Selanjutnya, apakah aku mampu berkomunikasi dengan baik kepada orang-orang di sekitarku? Kemudian, apakah aku cukup tahu bagaimana mestinya aku bersikap sesuai dengan situasi dan kondisi sosial di sekitarku? Udah ya, ini jawabannya bisa iya atau tidak begitu ya. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Apakah aku orang yang reaktif ataukah cukup mampu berpikir bijak dalam menghadapi situasi di sekitarku? Oke, lanjut. Reaktif itu maksudnya tanpa berpikir panjang, lebih menonjolkan emosi diri kita kita sendiri, emosi negatif ya terutama, itu reaktif. Sementara kalau mampu berpikir bijak artinya lebih menggunakan eh, rasio ataupun logika. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan mungkin simple tapi penting ya ini. Sering saya tanyakan kalau dalam suasana konsultasi terapi. Seberapa jauhkah aku menghargai diriku sendiri? Angka 0 artinya aku sangat tidak menghargai diriku sendiri. Angka 10 artinya aku sangat menghargai diriku sendiri. Jadi jawabannya itu bisa di angka 4, angka 5, angka 3, ataupun angka 6, angka 7, angka 8, atau angka yang mana. Coba tanya tanya ke dalam diri kita sendiri ya. Sudah? Ibu sudah. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah aku mampu menghargai orang lain? Apakah aku bisa menerima ketika orang lain mengkritikku ataupun memberikan masukan atau saran-saran untukku?
Oke. eh Sudah ya. Gimana teman-teman, adik-adik? Ini masih pada kuliah ya? Boleh dibuka mungkin apa suaranya, voice-nya? Sekarang setelah kerja dan punya penghasilan bisa mencapai 5 sampai 6. Alhamdulillah. Dulu kurang dari 5. Nggak punya uang, sama aja dengan diremehkan bahkan oleh keluarga sendiri begitu ya. Iya, iya. Memang biasanya eh kalau kita menjawab di angka 6, angka 7, artinya di atas 5 ya. Memang eh, ini kemampuan kita untuk menghargai diri kita sendiri itu sangat dibentuk oleh pola asuh dalam keluarga. Tapi insya Allah ini bisa bisa diperbaiki ya, bisa di-up lah, bisa dinaikkan. Gimana teman-teman yang lain? Ada hikmah atau umpan balik yang bisa dimaknai dari pertanyaan-pertanyaan ini? Ada yang mau sharing? Saya, Bu. Iya, boleh. Nelly, Mbak Nelly. Eh, Menurut saya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditampilkan itu, saya sendiri menyadari ternyata masih banyak hal-hal yang masih eh, saya sendiri pun kadang kurang aware, kurang menyadari Hmm. value maupun apa sih kelebihan maupun kekurangan dari diri saya sendiri. Terus Hmm. setelah saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, saya malah berpikiran kayak kan kalau menurut pandangan saya kalau dalam pernikahan sendiri itu saya juga lihat dari quotes yang banyak yang beredar itu sebelum menikah itu selesaikan dulu eh, dalam diri sendiri itu selesaikan dulu sebelum kamu menikah. Nah, tapi untuk saat ini saja saya masih banyak problem yang belum selesai gitu loh Bu di diri saya sendiri gitu. Jadi Hmm. saya malah mikir kayak apakah aku bisa menikah gitu. Soalnya dalam diri saya sendiri pun saya masih bingung gitu loh Bu, apalagi Hmm. menyelesaikannya gitu. Seperti itu. Mbak Nelly bekerja atau masih kuliah? Baru saja lulus Bu, masih cari kerja. Oh, oke, oke. Iya, iya. eh Kalau boleh tahu, kelebihannya lebih banyak ataukah lebih sedikit daripada kelemahannya? Yang saya tulis masih sama sih Bu, Masih poinnya. sama. Ya. Oke, iya. Nanti bisa berproses lebih lanjut begitu ya, terkait apa untuk mengulik diri diri sendiri begitu. Ya, terima kasih Mbak Nelly atas sharingnya. Insya Iya Allah Bu. berproses ya. Iya. Yang lain ada yang mau sharing? Saya Boleh, Mbak mohon izin Novilia. ya, mohon izin sebelumnya perkenalkan nama saya Novilia Aisyah. Untuk kesibukan saat ini saya baru saja menyelesaikan kuliah, Bu. Jadi Hmm, masih belum belum punya kesibukan pekerjaan gitu ya. iya, Eh, iya. tapi membantu orang tua. Gini Bu, tentang pertanyaan mengenai refleksi diri sendiri itu, jika saya kembali melihat dan apa ya
mencermati diri saya sendiri, sebenarnya saya merasa saya memiliki apa ya, nilai-nilai baik dan nilai-nilai yang saya anggap itu merupakan sebuah kelebihan, Bu. Tapi di Hmm. sini terkadang saya juga mengalami beberapa apa ya, Bu ya, pressure dari keluarga yang seringkali memandang hal-hal yang Hmm. saya anggap baik itu sebagai sesuatu yang nggak bisa gitu. Jadi misalkan saya sebagai perempuan, maka ketika saya punya cita-cita, saya ingin berkarir di dunia akademik atau saya memiliki niat untuk melanjutkan studi dan seterusnya, itu kadang Hmm. em, ada anggapan perempuan nggak perlu sampai seperti itu, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi dan nggak perlu terlalu mengejar hal-hal yang menurut kita itu baik seperti itu, Bu. Jadi terkadang lebih banyak menekan em, nilai-nilai dari kita sendiri sehingga saya seringkali memandang apa yang saya ingin tekadkan itu dianggap negatif dan tidak baik seperti itu, Bu. Jadi seperti melawan Hmm. arus gitu, Bu. Itu sih, Bu, yang saya Hmm. rasakan sampai saya saat ini. Hmm. Hmm. Iya, ya, seperti melawan arah kultur keluarga ya. Ya, Iya, ya, bisa dipahami. jadi apa yang saya cita-citakan, apa yang saya coba sampaikan kepada keluarga itu seringkali dianggap sebagai egoisme saya semata, Bu. Padahal lo enggak, itu baik lo buat aku gitu. Jadi kadang mengalami pertentangan dan em, Mm-mm. negativitas seperti itu, Bu. Hmm. Iya, iya, iya. Mm-mm. Ya, kalau kita biasanya nih, pengalaman saya dulu juga ya, waktu masih S1 tuh masa-masa masih idealis-idealisnya ya. Nanti kalau udah menikah, kemudian kita berada pada realitas yang sesungguhnya, baru kemudian ya tergantung bagaimana nantinya kesepakatan kesepakatan dengan suami begitu ya, akan berjalan ke arah mana begitu. Nantinya akan berproses begitu. Ya, terima kasih Mbak Novilia. Oke, ada lagi? Satu lagi? Monggo Mbak Nadia. Terima kasih atas kesempatan sebelumnya. Mohon izin Iya. memperkenalkan diri, saya Nadia Givari, kesibukan saat ini sebagai dokter muda, Mm. atau yang disebut sebagai koas, seperti itu nih. Untuk mengenal diri, insya Allah saya sudah, alhamdulillah sudah banyak improve, karena mengikuti Mm. beberapa kelas dan membaca buku tentang self improvement sama self development. Jadi lebih Mm. memahami aku nih seperti apa, seperti itu. Jadi sudah sering menulis juga tentang kekurangan, terus kelebihan. Kalau Mm. tentang diri saya sendiri, kekurangan mungkin ya Bu, saya izin untuk menanyakan sekaligus juga memanfaatkan. Kalau dari diri saya sendiri, masalah yang sedang saya hadapi sekarang adalah tentang mengatur waktu, di mana kesibukan koas luar biasa untuk bisa membagi waktu antara belajar, antara istirahat, Mm. antara baca buku, ikut kajian, Mm. lalu Mm. untuk menikmati waktu sendiri seperti itu. Jadi mungkin di sini saya masih kesulitan untuk membagi waktu. Yang kedua, saya overthinking. Mm. Mungkin teman-teman saya sendiri bahkan itu menjadi salah satu kelemahan yang diketahui oleh diri saya sendiri. Waktu itu sempat ikut webinar yang bisa mengetahui kelemahan yang aku sadari sama kelemahan yang diketahui orang lain, kelemahan yang aku Mm. sendiri sadari dan kelemahan yang tidak diketahui orang lain. Salah satu yang diketahui keduanya adalah overthinking. Mm. Jadi bagaimana caranya memanage tentang stres, tentang rasa kesepian karena belum menikah juga. Seperti Mm. itu Mm. masalah saya. Terus yang ketiga, sulit mengatur diri sendiri. Alhamdulillah, kalau di keluarga saya anak ragil atau anak terakhir. Jadi, Mm. alhamdulillah dari keluarga sangat support. Misalkan saya ada masalah, kakak-kakak semuanya paham, kakak-kakak semuanya turun, termasuk orang tua. Jadi,
Tapi dari diri saya sendiri, akhirnya karena saya terbiasa, kalau ada masalah cerita, kalau ada masalah ngeluh, kalau ada masalah nangis. Akhirnya saya sendiri terbiasa manja. Saya sedikit sulit untuk memimpin diri saya sendiri. Ayo Nat, nggak boleh kayak gitu misalkan. Ayo, nggak boleh nangis. Misalkan dalam dalam dunia sehari-hari gitu. Misal mendengarkan kata orang yang langsung jedet. Aduh, kok kasar kok seperti ini. Saya kan dari Solo ya Bu. Jadi saya terbiasa halus dan dapat sumber seperti ini. Jadi mungkin saya banyak menangis, saya banyak overthinking. Jadi mungkin itu PR-PR saya. Yang pertama sulit membagi waktu, manja, gampang menangis, dan sulit memimpin diri sendiri. Itu saja. Memangnya kenapa kok nggak boleh nangis? Saya itu termasuk yang sangat mudah menangis, Bu. Kalau lihat kucing kasihan, gitu aja nangis. Melihat apa? Kucing Oh, kasihan di kucing. jalan, gitu nangis. Kalau lihat sesuatu yang menurut saya kasihan, misalkan ada pasien, nggak ada keluarga yang menunggu, atau yang lain sebagainya, pasiennya sudah stadium akhir, itu kayak nanti terbawa, nanti nangis. Mungkin nggak baik kalau saya berlarut-larut seperti itu, tapi alhamdulillahnya sudah mulai paham kalau yang punya kehidupan itu Allah. Apapun yang kita lakukan itu untuk Allah, dan kita niatkan kembali karena Allah. Nonton. Ya, ya, ya. Luar biasa. Masya Allah, Mbak Nadia. Ya, tapi sebetulnya dari kelemahan-kelemahan itu bisa kita gunakan dan maksudnya bisa menjadi resources kita gitu ya, yang akhirnya nantinya bisa di-switch menjadi apa? Kelebihan mungkin ya. Ya, berproses lah. Insya Allah, insya Allah bisa lebih baik lagi ya, Mbak Nadia ya. Anjir, terima kasih. Mohon izin ikut ngasih saran buat mbak-mbak yang tadi. Mungkin bisa sambil baca buku Oh ya, tentang benar. self-improvement, self-development itu sangat membantu untuk mengatasi masalah-masalah tadi. Matur suwun, Ustazah. Iya, terima kasih Mbak Nadia atas sharingnya. Iya benar, membaca buku kalau saat ini banyak ya di Instagram maupun di TikTok yang membahas tentang mental health ya, kesehatan mental ya. Mungkin bisa di apa? Bisa dipahami lebih lebih lanjut gitu ya tentang bagaimana mengenali diri kita sendiri begitu. Ya, semoga pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah kita bahas bisa apa? Menstimulasi ya, menstimulasi teman-teman, menstimulasi kita semua untuk lebih memahami ke dalam diri kita terlebih dahulu eh, sebelum nantinya akan menuju ke sebuah pernikahan gitu. Ya, eh, kita lanjut ya. eh, Mengenai persiapan kondisi psikis calon pengantin ya. Yang yang pertama adalah ya ini ada beberapa poin yang saya rangkum gitu. eh yang mana dulu ya? Ya kita mesti sebaiknya menyadari bahwa pernikahan itu tidak seindah sinetron, film ataupun apa kisah-kisah yang ada di drama Korea. Kalau di film ataupun sinetron itu kan selalu mm, hasilnya kisah akhirnya adalah happy ending begitu ya. Tidak terlalu menceritakan bagaimana perjuangan untuk mencapai happy ending itu. Dan di dalam Islam sendiri tentu saja ada apa kriteria-kriteria happy ending. Yang dimaksud dengan happy ending itu yang bagaimana? Pastinya berbeda antara orang Muslim dengan orang non-Muslim gitu ya. Kalau dalam Islam titik kritis dalam kehidupan kita itu
berada pada saat apa kita naza ya, ketika seseorang dipanggil oleh robnya gitu ya. Apakah seseorang itu akan berada dalam kondisi husnul khotimah ataukah su'ul khotimah begitu ya. Nah, eh, dan bahwa siap menikah itu artinya juga siap untuk berproses menjadi individu yang lebih dewasa ya. Kita dituntut untuk berpikir lebih bijak, berpikir lebih dewasa begitu. Nah, eh, selain itu juga adalah yang sangat penting ketika menuju kepada hari H maupun setelahnya adalah persiapan ruhiyah. Bagaimana kemudian kita menautkan hati kita kepada Rob kita begitu ya. Eh, Masa-masa menuju hari pernikahan, hmm, biasanya bukan biasanya, terkadang overthinking memenuhi pikiran kita, memenuhi perasaan kita. Terkadang juga ada isu-isu ataupun gosip-gosip yang melanda begitu ya. Kan eh, yang terbaik itu adalah berproses menikah melalui proses yang Islami ya, proses yang Islami yang ya yang di dalamnya tidak ada kemaksiatan ya, tidak ada proses kemaksiatan gitu ya. Seperti itu. Nah, eh, kemudian juga hal yang penting berdamai dengan masa lalu sebelum menikah. Terkadang kalau ada permasalahan-permasalahan dalam pernikahan, terkadang yang dimunculkan adalah emosinya terlebih dahulu. Emosi di sini yang dimaksud emosi-emosi negatif ya, seperti marah, sedih, mungkin terlalu cemburu ataupun terlalu apa? Hmm, terlalu euforia mungkin. Eh, yang sebetulnya emosi-emosi itu ketika tidak tepat dilampiaskan bisa jadi berkaitan dengan trauma-trauma yang ada di dalam proses pengasuhan gitu ya. Nah, itu kita mesti menyadari, acknowledge gitu ya, mengenali apa sih trauma-trauma dalam kehidupanku begitu. Yang kalau kita lebih mengenali, nantinya harapannya akan lebih mudah untuk mengendalikannya. Apakah saya marah karena kelakuan dari atau sikap dari suami yang salah, ataukah sebetulnya rasa marah itu lebih dikuasai oleh emosi lebih dikuasai oleh hal-hal di dalam tubuh kita yang itu kita bawa terus-menerus dari masa lalu begitu. Ya, eh, kemudian kita juga penting untuk memahami bahasa cinta ya. Ketika beberapa waktu yang lalu saya mengisi di adik-adik mahasiswa, ketika saya tanya apa itu bahasa cinta, ternyata udah pada ngerti semua ya tentang bahasa cinta. Kalau di sini gimana, teman-teman? Udah pada Belum, paham belum tentang bahasa cinta? nggak tahu Bu, belum Bu. Nggak tahu ya? Ya, bahasa cinta itu maksudnya dengan hal-hal apa kita itu merasa dicintai ataupun merasa dihargai. Nah, bahasa cinta sendiri itu oleh ahlinya eh, dibagi menjadi dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama adalah kalimat-kalimat positif seperti pujian, dukungan, apresiasi, ataupun kalimat yang mengekspresikan rasa sayang seperti I love you begitu ya. Ada orang sebentar kelihatan. Ayo cepet. Ya, maaf. eh ada orang-orang yang memang butuh untuk eh mendengar mendengar kata-kata I love you atau aku sayang kamu atau aku cinta kamu. Tapi ada juga orang-orang yang tipikal orang yang aku nggak butuh itu gitu ya.
gombal banget sih. Misal ya, atau ada tipikal pribadi yang butuh untuk dukungan, kalimat-kalimat dukungan. Kamu bisa kok mengerjakan ini semua. Bukannya waktu kuliah kamu bisa ya. Nah, itu kalimat-kalimat dukungan ya. Atau kalimat pujian. Ada seseorang yang memang butuh untuk dipuji. Bisa jadi, bisa jadi ketika seseorang butuh untuk dipuji, bisa jadi ketika dia kecil, bisa jadi ya, kurang dipuji, kurang mendapatkan pujian, begitu. Yang kedua adalah ini bahasa cinta ini yang dimaksud adalah dengan pasangan ya, dengan suami ya, antara suami dengan istri. Yang kedua adalah memberi ataupun menerima hadiah. Apakah diri kita termasuk orang yang membutuhkan hadiah ketika misalkan pada momen-momen tertentu, misalkan ketika anniversary gitu ya. Apakah membutuhkan hadiah berupa bunga, asal bukan bunga bank ya, Astagfirullah. Ataukah eh, bentuk kado, atau mungkin lebih kepada hal-hal yang sifatnya bukan hadiah tapi bantuan gitu ya. Kalau bantuan di sini adalah bahasa cintanya dilayani. Ada mungkin tipikal seseorang yang butuh untuk dibantu pekerjaan-pekerjaan rumah, atau ada juga tipikal suami yang ingin ditemani ketika makan di rumah. Pinginnya istri ada di sampingnya, begitu ya. Nah, hal-hal seperti ini nggak bisa dengan telepati atau kira-kira dia bahasa cintanya apa ya? Nggak bisa ya. Tapi harus ada apa kira-kira? Komunikasi. Harus ada komunikasi ya. Harus ada komunikasi ya. Cara taunya bagaimana? Sebetulnya ada sih kuesionernya ya, tesnya. Coba googling ya, coba googling tentang bahasa cinta, begitu. Kemudian eh, bahasa cinta yang keempat yaitu quality time. Kualitas waktu yang dihabiskan bersama dengan pasangan. Biasanya quality time ini menjadi hal yang sangat penting ketika punya anak yang masih kecil-kecil, yang masih balita ya, yang dimana balita kan butuh penjagaan yang terus-menerus sampai terkadang seorang istri itu apa kurang waktu untuk me time-nya lah bahasanya sekarang, atau kurang waktu untuk tarik nafas dalamnya begitu. Nah, quality time itu kualitas waktu yang dihabiskan bersama dengan pasangan. Apakah dengan bercerita ataupun bercanda, duduk-duduk berdua, tidak harus pergi berdua, walaupun itu juga bisa duduk-duduk di teras rumah, tapi berdua aja dan concern antara satu dengan lainnya itu bisa menjadi quality time. Kemudian bahasa cinta yang kelima adalah sentuhan fisik, contohnya adalah berpelukan, berpegangan tangan, eh, semacam itu, gitu. Ya, cara tahunya bisa dengan mengisi kuesioner ataupun dengan menanyakan kepada diri sendiri, aku sukanya bagaimanakan ya kira-kira gitu. Apakah aku lebih suka dengan hadiah ataukah transferan, ataukah aku lebih suka dipeluk everyday, atau aku lebih suka dibantu pekerjaan-pekerjaan rumah, ataukah aku pribadi yang membutuhkan kalimat-kalimat yang positif. Biasanya pribadi-pribadi yang kurang percaya diri, yang mungkin banyak mendapatkan kata-kata negatif di dalam proses pengasuhannya, biasanya membutuhkan kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat dukungan seperti itu. Oke.
Kemudian juga memahami perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya, karena memang laki-laki berbeda ya dengan perempuan, di mana perempuan itu kalau saya baca otak yang berkaitan dengan emosi itu lebih berkembang dengan maksimal dibandingkan otak yang berkaitan dengan kebijaksanaan, begitu ya. Otak yang berkaitan dengan emosi itu sistem limbik berada di batang otak, sehingga efek positifnya adalah eh, perempuan itu lebih peka. Nah, ketika dia lebih peka, sisi positifnya adalah ketika seorang perempuan itu mempunyai mempunyai anak begitu ya, maka dia lebih peka terhadap kebutuhan-kebutuhan dari anak itu sendiri begitu ya. Sehingga perempuan lebih apa? Lebih telaten ya, lebih telaten dalam merawat anak-anak begitu. Dibandingkan dengan laki-laki di mana laki-laki lebih berkembang apa ya? Otak di sisi rasionya begitu ya. Sehingga ketika misalkan untuk merawat anak yang sakit itu biasanya lebih lebih aware siapa, lebih telaten siapa? Ibu ya dibandingkan ayah begitu. Kalau ayah kasih obat selesai sudah kan sudah kasih obat gitu ya. Tapi kan anak-anak perlu untuk dia apa? Ditemani, didampingi, dielus-elus, mungkin diajak ngobrol sedikit meskipun badannya lagi panas. Seperti itu. Nah, mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan ini eh, banyak dibahas oleh Dr. Aisyah Dahlan ya. Dan juga kita perlu menyadari bahwa dalam pernikahan akan ada ujian-ujian kehidupan. Dan kabar baiknya adalah bahwa Allah memberikan kita itu kekuatan ya, kekuatan ataupun kalau di dalam ilmu psikologi itu daya lenting gitu ya, kemampuan untuk menghadapi masalah begitu. Jadi ya kalau misalkan terjadi overthinking sebelum menikah, sebetulnya bisa jadi itu hal yang wajar, hanya saja menjadi tidak wajar ketika itu sampai mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari begitu. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan. Halo. Buat Saya teman-teman, mohon izin bertanya. Iya. Ini Bu terkait dengan poin berdamai dengan masa lalu sebelum menikah. Mm-mm. Selain itu juga dalam menuju pernikahan katanya kita juga mesti selesai dengan diri sendiri. Yang dimaksud dengan kata selesai dengan diri sendiri itu apakah termasuk dalam misalkan ambisi kita, misalkan kita pengen settle dulu secara karir atau mungkin kita ingin mencapai sesuatu dulu, misalkan selesai S2 gitu Bu atau seperti apa gitu. Terus juga berdamai dengan masa lalu itu apakah yang berkaitan dengan misalkan ya yang masa lalu kita entah apakah itu pertemanan ataupun hubungan Mm-mm. dengan orang lain sebelumnya. Seperti itu. Makasih ya, Bung. Mm-mm. Ya, berdamai dengan masa lalu bisa banyak hal, eh, terutama terkait dengan trauma-trauma yang kita alami di masa sebelum pernikahan, gitu ya. Maksudnya trauma di sini adalah eh, hal-hal yang menjadi tidak nyaman di dalam diri kita dan itu kita bawa terus. Terkadang trauma-trauma ini tidak kita sadari, tapi eh, cukup mengganggu gitu ya, cukup mengganggu emosi kita, cukup mengganggu cara kita berpikir begitu. Kalau dibilang kita mesti selesai dulu dengan diri kita sendiri, ya saya nggak bisa bilang harus selesai 100% gitu ya. Tapi setidaknya kita acknowledge gitu, mengenali apa sih
kejadian-kejadian di masa lalu yang masih eh, berpengaruh pada kehidupan saya sekarang ini, yang masih berpengaruh pada sikap saya sampai saat ini. Ada seorang psikolog yang dia bercerita di IG-nya gitu ya, karena dia hmm, ya mengalami traumatic development ketika masa-masa kecil, di mana apa ya, ya ya intinya dia mengalami trauma gitu ya di masa kecilnya. Kemudian dia memproses dirinya sendiri. eh ini psikolog ya, psikolog, dan dia memproses dirinya sendiri ke temannya, ke teman sesama psikolog. Kemudian temannya itu bilang bahwa begini, eh, ayo kita proses trauma-trauma yang kamu alami di masa kecil dulu. Itu mungkin butuh waktu 2 tahun untuk memprosesnya begitu ya. Ya dia cerita begitu ya. Eh, dan itu benar-benar diproses. Kemudian dia menikah dan dia harus apa LDR-an ya dengan suaminya, di mana LDR ini bukan hal yang dia sukai, di mana di masa kecilnya dia sering ditinggal oleh kedua orang tuanya dan dia sendirian dan dia tidak didampingi oleh siapa-siapa dan tidak tahu gitu ya eh, bagaimana harus bersandar mengelola emosi rasa takutnya ketika ditinggal oleh kedua orang tuanya bekerja begitu. Dan ketika emosi-emosi itu diproses oleh temannya psikolog, ya alhamdulillah bisa berproses, dan pada saat ini dia LDR-an selama beberapa waktu itu tidak menimbulkan masalah-masalah emosi yang signifikan begitu. Contohnya, contohnya seperti itu ya. Tidak semua, maksud saya tidak semua kemudian kejadian-kejadian di masa lalu itu kemudian harus diterapi, tidak, tapi eh, sejauh bagaimana kita mengenali aja gitu, acknowledge itu. Bisa dipahami, Mbak Novilia tadi ya? Ya Bu, bisa Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Oke. Ada lagi yang lain mungkin? Atau saya lanjut? Mengenai kesehatan mental saya skip aja ya. Ya, ini tentang overthinking ya. Eh, Overthinking diartikan sebagai proses berpikir berlebihan yang berdampak negatif pada kesejahteraan mental gitu ya. Artinya berdampak negatif sampai kemudian mengganggu fungsi-fungsi kita sebagai seorang manusia gitu ya, mengganggu aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Yang mana kemudian terlalu terfokus pada thinking itu tadi, pada eh, hal-hal yang menakutkan di diri kita sendiri, dan menghambat menghambat produktivitas kita. Nah, cara bereaksi terhadap overthinking salah satunya adalah dengan menulis hal-hal apa saja yang membuat kita overthinking. Kita bisa membuat daftar dari pikiran-pikiran kita. Misalkan pikiran nomor 1 apa? Contohnya apa kira-kira? Kayak pernikahan ya? Apa kira-kira contohnya? Overthinking terhadap pernikahan. Takut bertemu pasangan yang salah gitu Bu. Atau orang yang tidak tepat. Takut bertemu pasangan yang salah. Oke. Kemudian pikiran nomor 2. Gak bisa masak Bu. Ya, saya nggak bisa masak. Nanti gimana ya gitu ya. Pikiran nomor 3 kira-kira apa? Nah, misalkan ya, nanti akan tinggal di mana ya? Nanti akan tinggal dengan siapa ya? Apakah akan tinggal dengan suami aja ataukah tinggal dengan misal mertua ataupun keluarga suami begitu ya? Terus nanti kalau tinggal dengan keluarga suami gimana ya? Misal ya, misal itu.
Kemudian yang poin yang kedua, dari masing-masing pikiran itu coba tuliskan emosi apa saja yang dirasakan terkait masing-masing pikiran tersebut. Kemudian kita evaluasi masing-masing pikiran itu, takut bersuami orang yang tidak tepat gitu ya. Kita evaluasi ini benar apa enggak? Ini ada buktinya apa enggak ya? Nah, ya pastinya kita berproses kan ya untuk memilih suami itu tidak kemudian langsung ujug-ujug menikah ya. Pastinya ada proses ta'arufnya ya, ada proses berkenalannya begitu. Dan ada proses mencari informasi apakah orang ini orang yang baik dan tepat untuk saya begitu ya. Kemudian pikiran nomor 2, kita evaluasi masing-masing dari pikiran itu, kemudian dari pikiran-pikiran negatif kita itu ada buktinya apa enggak begitu ya. Kemudian poin yang keempat bisa dilanjutkan dengan banyak-banyak berzikir dan memohon pertolongan Allah agar kita menemukan suami yang baik ya, suami yang baik, yang taat kepada Allah dan bisa mengajak kita kepada kebaikan-kebaikan. Nah, bila membutuhkan pertolongan, bisa berdiskusi dengan orang tua ataupun saudara yang bisa dipercaya. Kemudian, ya, mungkin itu materi terkait persiapan menuju pernikahan. Mungkin dari sini ada yang mau didiskusikan. Takut nggak ada yang berminat karena saya apa nih? Karena saya nggak cantik atau menarik secara visual. Ya, apa? Kalau zaman sekarang itu ini ya zamannya apa? Skincare ya. Di mana-mana eh, masing-masing orang berupaya untuk eh, memutihkan kulit ya. Di negara kita itu di kultur kita yang sekarang itu di mana banyak sekali iklan-iklan skincare, kemudian salon-salon yang membantu kita untuk menjadi lebih apa eh, cantik secara tampilan gitu ya. Tapi nggak semua, ya memang pada umumnya mungkin laki-laki pada umumnya mungkin ya tertarik dengan yang lebih terawat dan lain sebagainya. Tapi enggak juga sih. Ada juga loh laki-laki itu yang lebih tertarik dengan apa kulit yang sawo matang gitu ya. Dan kadang nggak suka dengan kulit yang terlalu putih begitu. Ya, jadi banyak-banyak berdoa. Halo, Mbak moderator. Iya, Bu. Iya, Bu. Udah, Apa Ustaz? materinya sudah. Oh, materinya sudah selesai, Bu. Heeh. Baik, Masya Allah sekali, nggih. Ada begitu banyak ternyata problematika persiapan pernikahan yang menjadi keraguan, ketakutan bagi diri kita sendiri, baik itu karena kita merasa visualnya tidak begitu menarik, ketakutan nanti dapat mertua galak, ketakutan nggak bisa masak dan lain sebagainya, itu ketakutan-ketakutan yang wajar nggak Bu Yumna? Tapi jika dibiarkan berlarut sepertinya akan sangat kurang bagus nggih Bu. Iya. Baik, Masya Allah, mohon izin
Bu, kita buka sesi tanya jawab ya secara global dari materi-materi Bu Yumna yang telah Bu Yumna sampaikan tadi. Baik teman-teman dan juga mbak-mbak, ibu-ibu, bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan, monggo bisa on cam atau on mic. Kalau mungkin masih terkendala, boleh juga di room chat, nanti insya Allah kita bacakan. Sambil mungkin Bu menunggu penanya-penanya, Bu, biasanya kan ketika orang izin bertanya Bu, ini izin bertanya Iya, ya. secara boleh, Bu? Biasanya kan orang-orang sebelum menuju pernikahan itu ada fase di mana ragu gitu Bu. Oh, ragu. Nah, bagaimana kita meyakinkan keraguan itu? Karena kan ada juga hadis bilang keraguan-raguan itu datangnya dari setan gitu Bu. Nah, bagaimana kita meyakinkan keraguan itu lanjut atau berhenti gitu? Iya, kalau kita mau menikah kan pastinya dalam memilih calon pasangan itu oke lah kita memang punya kriteria ya. Tapi di situ juga eh, kita sholat istikharah kan ya, banyak-banyak sholat istikharah, sering-sering sholat istikharah meskipun mungkin sudah mantap, sudah mengiyakan, tapi tetap persiapan ruhiyah itu menjadi suatu hal yang sangat penting gitu ya. Eh, Kalaupun memang jodoh itu apa calon kita itu kurang baik ya untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, insya Allah Allah akan memberikan jalan gitu, jalan menuju nggak jadinya pernikahan itu. Tapi kalau memang calon pasangan kita itu adalah yang terbaik untuk kehidupan dan dunia akhirat kita, kehidupan dunia dan akhirat kita, maka Allah akan memudahkan jalannya. Intinya memang akhirnya eh, sholat istikharah, proses ta'aruf, dan banyak mendekat kepada Allah begitu agar kita mendapatkan pertolongan Allah begitu. Kalaupun nantinya kita mendapatkan mertua yang kurang nyaman gitu ya, kurang nyaman di hati kita, semoga Allah mudahkan untuk kita beradaptasi begitu. Kalau kita mendapatkan suami yang begini dan begitu, ya semoga juga Allah memudahkan kita untuk berproses gitu ya, berproses menuju kepada hal-hal yang lebih baik, penyesuaian diri yang lebih baik begitu. Baik Bu, insya Allah luar biasa sekali Bu. Saya jadi dapat insight baru dari jawaban Bu. Ini Bu, ada yang titip pertanyaan secara pribadi. Mohon izin saya bacakan gitu. Iya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kita untuk menghadapi jodoh yang belum kunjung datang dan meyakinkan diri bahwa kualitas diri sudah baik, tapi memang belum Allah berikan gitu. Kemudian yang kedua Bu, bagaimana cara mengatasi rasa sedih ketika gagal ta'aruf? Itu mungkin Bu, 2 poin yang dititipkan kepada saya di room chat. Ya, Bulis mungkin bisa bantu menjawab. Bukan wewenang saya. Lanjut. Iya, ahlinya Bulis ini. Gak apa-apa, lanjut. Monggo. Ketika jodoh belum tampak gitu ya. Ya, apa? Mungkin kita bisa apa ya? Mengevaluasi mungkin mengevaluasi hal-hal apa yang perlu kita lakukan dan apakah kemudian upaya kita sudah apa maksimal gitu ya untuk menjemput jodoh. Dalam artian kalau seorang perempuan itu kan juga apa boleh begitu ya untuk datang kemana ke guru guru ngaji ataupun kepada orang yang bisa dipercaya. Misalkan kita punya kecenderungan terhadap laki-laki tertentu begitu ya. Eh, Kan di zaman Rasulullah juga
apa sih namanya, bisa bisa dikomunikasikan gitu ya. Tapi caranya tidak to the point gitu ya, aku ingin menikah denganmu, tidak, tapi melalui perantara gitu, yang artinya dari perantara itu bisa memfasilitasi, mmm, bisa memfasilitasi komunikasi dengan, misalkan laki-laki yang kita inginkan, misalkan seperti itu. Itu salah satu upaya begitu ya. Ya memang, kapan kita menikah, dengan siapa kita menikah memang menjadi rahasia rahasia dari Allah, eee, ya banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah dan, eee, salah satu usahanya itu tadi mungkin, meminta apa, pertolongan ya maksudnya meminta difasilitasi mungkin oleh guru ngaji kita, ataupun oleh ustadz kita, atau oleh Pak D, Bude kita, atau oleh orang tua kita gitu ya, kita bilang, "Saya ada kecenderungan kepada saudara ini," misalkan. Misalkan seperti itu. Pertanyaan yang kedua apa tadi, Mbak Salvina? Halo? Bagaimana cara mengatasi rasa sedih ketika gagal ta'aruf, Bu? Oh, iya. Eee, mhm, rasa sedih dirasakan. Iya, kebanyakan dari kita, terkait emosi ya, terkait emosi itu kita cenderung untuk mengabaikannya. "Udahlah, nggak usah sedih, masa gitu aja sedih?" Kan itu hal yang biasa, gagal ta'aruf. Ada kok orang lain, misalkan nih, misal ya, ada kok orang lain gagal ta'aruf sampai 30 kali gitu, sampai stres juga gitu ya. Yang terbaik adalah merasakan perasaan itu, misalkan kita lagi bersedih, ini sebetulnya tentang apapun ya, sedihnya sampai di angka berapa? Kemudian, apa, eee, pikiran-pikiran yang membuat kita sedih? Ya lagi-lagi coba tuliskan. Kalau nggak terbiasa menulis, ya mungkin bisa dimulai untuk menulis gitu. Apa yang membuat kita menjadi sangat sedih? Pikiran-pikiran apa? Mungkin di situ ada pikiran, "Aku kayaknya kurang cantik ya?" Mungkin ya. Atau, "Kenapa ya kok dia nggak, memutuskan untuk nggak lanjut? Apa yang salah sama aku?" Misalkan begitu. Tapi kita memang perlu untuk menyadari juga bahwa, eee, lanjut atau tidak lanjut berproses itu ternyata juga dipengaruhi oleh, apa, feeling ya, iya nggak? Oleh feeling, oleh intuisi ya, oleh intuisi kita begitu, oleh intuisi seseorang gitu ya. "Oh kayaknya aku nggak sreg sama orang ini," begitu. Bisa kan ya seperti itu? Sangat bisa ya? Nah, iya, dirasakan sedihnya, kemudian coba dituliskan pikiran-pikiran apa yang terlintas terkait perasaan sedih itu, dan kemudian bisa dengan melatih pernafasan, olah nafas. Jadi tarik nafas dalam, eee, berapa, 4 4 hitungan mungkin, kemudian tahan sebentar dan hembuskan lebih lama, begitu. Kemudian tanyakan lagi, sedihnya sam udah di angka berapa? Sudah turun nggak? Misalkan tadi sedihnya di angka di angka 8 atau angka 9 ya ketika gagal ta'aruf. Kemudian setelah, merasakan sedihnya, menuliskan pikiran-pikiran apa yang terpikir, yang terlintas, tarik nafas dalam, kemudian setelah itu tanyakan lagi, "Aku sedihnya di angka berapa?" Kalau sudah turun, itu sudah bagus, eee, bisa untuk apa, memikirkan
apa yang bisa aku lakukan, begitu. Apa yang bisa aku lakukan untuk mengatasi perasaan sedih ini, begitu. Apakah dengan bergerak, dengan berolahraga, atau apakah dengan kena sinar matahari, atau makan yang sehat-sehat, bukan makan yang gula-gula ya. Kalau makan yang tinggi gula, maka stresnya semakin tidak terkelola nantinya, begitu. Jadi kalau kita lagi dalam kondisi emosi yang cukup terpuruk gitu ya, emosi negatif yang cukup terpuruk, itu boleh-boleh saja, eh, tapi tolong hindari makanan yang tinggi gula, begitu. Karena itu semakin apa, meng-up and downkan hormon hormon stres kita, semakin kacau, begitu. Ya, itu. Bu, ada titipan pertanyaan lagi, Bu. Ini secara Iya. japri di room chat. Heeh. Pertanyaan pertama, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang tua yang selalu berharap kepada kita selaku anaknya untuk segera menempuh jenjang pernikahan, sedangkan kitanya merasa masih belum siap dengan dunia pernikahan. Gitu, Bu. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan kedua, dan bagaimana cara mengetahui kita sudah siap di tahap pernikahan itu sendiri, Bu? Kita sudah siap atau belum itu kalau dari sudut psikologi perkembangan gitu ya. Mbak Benita mana Mbak Ben? Kalau dari sudut psikologi perkembangan, seseorang itu cenderung untuk memikirkan pernikahan ketika dia memasuki usia dewasa muda, sekitar usia 20-an lah ya, 22 begitu. Tapi memang kesiapan masing-masing orang berbeda-beda, kematangan berpikir dan keinginan untuk menikah. Ada juga kan yang lebih ingin untuk mengejar kuliah atau bekerja terlebih dahulu, menikahnya nanti di usia 27 ataupun 30 tahun. Ada yang demikian. Masing-masing orang berbeda-beda begitu. Kemudian eh, orang tua mendorong kita terus-menerus untuk menikah sementara kitanya belum siap untuk menikah. Ya, coba dibangun keterbukaan, coba dibangun diskusi apa sebetulnya yang diharapkan gitu dari orang tua dengan kita bersegera untuk menikah. Harapan-harapannya seperti apa? Kadang yang dipikirkan oleh orang tua itu terkadang adalah omongan ya, omongan orang lain atau ada rasa malu ataupun insecure ketika anaknya sudah berusia tapi belum juga menikah gitu ya. Malu dengan tetangga, malu dengan siapa saudara-saudara, ditanyain terus-menerus, atau terkadang juga keluarga kalau misalkan lagi hari raya ataupun pertemuan-pertemuan keluarga, kapan nikah? Kok belum nikah-nikah? Nanti kita udah nikah, kapan punya anak? Kok belum punya anak? Ngejar karir terus ya? Atau kita sudah punya anak yang pertama, kapan anak yang kedua? Ya, ya begitulah. Ya, dibangun keterbukaan dan diskusi dengan orang tua. Apa yang sebetulnya diharapkan gitu. Mm. Mohon izin, ada pertanyaan titipan lagi, Bu. Masya Allah. Kayaknya jomblo-jomblo private, Bu, private pertanyaannya ini. Oke. Tadi Ibu telah sampaikan tentang poin persiapan kondisi psikis calon pengantin. Yang mau saya tanyakan pada poin kedewasaan dan kematangan dalam berpikir dan bersikap. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menyadari, mengukur dan menyadari diri kita bahwa kita sudah dewasa dan matang dalam bersikap. Karena pada dasarnya kedewasaan dan kematangan berpikir dan bersikap tidak bisa diukur dari usia seseorang. Iya, iya, memang tidak bisa diukur dari usia ya. Hanya saja memang ketika kita banyak berinteraksi dengan banyak orang, entah itu di organisasi ataupun di perkuliahan, biasanya ini
melatih kemampuan kita untuk berpikir dewasa. Dan idealnya sebetulnya lulusan S1 itu idealnya proses berpikir analisanya itu jauh lebih baik dibandingkan seseorang yang tamatan dari SMA begitu. Tapi ya belum tentu juga gitu ya. Dalam artian memang akhirnya nilai-nilai Islam itu sangat membantu kita gitu ya dalam proses proses pendewasaan dan kematangan seseorang dalam berpikir dan bersikap. Karena dalam Islam sendiri kan juga sangat mengatur ya bagaimana kemudian eh kriteria dari calon pasangan, hmm, kemudian bagaimana kewajiban seorang anak laki-laki kepada kedua orang tuanya, bagaimana kemudian eh, posisi seorang istri, dalam kalau dia sudah menjadi seorang istri, bagaimana kemudian dia adalah hak suaminya gitu ya, sementara kedua orang tuanya istilahnya sudah tidak berhak lagi gitu ya. Artinya di sini nilai-nilai Islam itu sangat membentuk pola pikir kita akhirnya. Ketika suami bilang apa nggak boleh pergi ya kita, misalkan tidak boleh pergi ke rumah orang tua karena mungkin suami sedang membutuhkan kita, ya kedewasaan dan kematangan dalam berpikir itu kan juga akhirnya dipengaruhi oleh pengetahuan kita terhadap konsep-konsep Islam dalam berumah tangga gitu. Juga ini tadi kebiasaan untuk ber berpikir reaktif ataupun bijak begitu ya. Jadi, nah ini kaitannya akhirnya dengan bagaimana kemudian kita diasuh oleh keluarga kita dahulunya. Apakah kita lebih diasuh dengan cara-cara yang reaktif ataukah dengan cara-cara yang mengedepankan proses berpikir yang solve to the problem gitu ya. Nah, itu yang mana gitu. Nah, itu perlu kita acknowledge lagi-lagi, perlu kita untuk kenali, perlu untuk kita pahami dalam diri kita sendiri. Seperti itu. Mungkin mungkin demikian. Mungkin Bu Lis atau Mbak Ben bisa menambahkan. Bu. Sudah cukup jelas. Ahlinya lebih baik. Baik Bu, mungkin ada satu lagi tadi Iya. dari Mbak Halimah, kalau nggak salah lihat. Bagaimana cara meyakinkan orang tua Bu bahwa kita sudah siap untuk menikah? Jadi mau meyakinkan orang tua ini kita nih udah siap menikah gitu Bu. Kasusnya apa nih? Usia berapa? Mbak Halimah 24 tahun Bu. Oh, terus orang tuanya kenapa? Berharapnya bagaimana? Tadi pertanyaannya Mbak Halimah itu katanya bagaimana cara meyakinkan orang tua bahwa saya tuh udah siap menikah dan mungkin kurang lebih sudah pengen nikah gitu Bu. Iya, iya, iya. Terkadang ya lagi-lagi akhirnya ini ya mungkin orang tuanya nggak mau gitu anaknya segera menikah begitu ya. Kalau dilihat dari pertanyaan itu, ya nggak? Ya bisa jadi Bu. Ya bisa jadi seperti itu ya. eh bisa jadi ada ketakutan-ketakutan dari orang tua yang itu tidak dipahami oleh kita gitu. Bisa jadi ya, bisa jadi. Ada pola pikir yang apa? Nggak tepat ya, atau irasional gitu ya. Sehingga apa menghambat maksudnya menghindari anaknya untuk bersegera untuk menikah begitu. Apakah mungkin orang tua pernah mengalami perceraian ataukah mungkin ada ketakutan
tua, aku nanti kalau kalau anakku menikah, aku gimana nasibnya? Aku ditinggal nggak sama dia gitu. Bisa jadi seperti itu. Ada ketakutan-ketakutan yang eh, tidak kita pahami, atau mungkin ada harapan-harapan dari orang tua yang bisa jadi itu menjadi harapan-harapan di masa lalunya. Misalkan begini, jangan nikah dulu lah, jangan nikah dulu lah, selesaikan kuliah S2 atau sampai S3-mu dulu, begitu. Misal, eh, yang bisa jadi harapan dari ibu atau bapaknya, misal nih ya, misal ada harapan di dalam dirinya, aku tuh pengen sampai S3 dulunya, tapi nggak kesampaian. Nah, kemudian kemudian mengalihkan harapan pribadi itu kepada anaknya. Bisa jadi. Tapi kan apa permasalahannya bisa sangat bervariasi sehingga sehingga perlu juga akhirnya dibuka diskusi. Kenapa kok ibu sama bapak nggak nggak setuju aku menikah saat ini? Apa yang bisa ditanyakan ya? Apa yang bapak atau ibu pikirkan? Mungkin itu pertanyaan untuk mengulik ya, mengulik jawaban-jawaban. Dan kemudian apa yang bapak atau ibu rasakan? Apakah bapak takut kalau aku menikah atau bagaimana? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu, apa bisa jadi bapak dan ibu punya punya calon, punya calon tertentu. Bisa jadi. Heeh. Intinya membangun ini diskusi, membangun keterbukaan, harapan-harapan, mengetahui harapan-harapan dari orang tua. Mungkin seperti itu. Baik Bu, mungkin terakhir dari Bu Novilia, Mm-mm. izin bacakan. Bu, bagaimana kalau kita parno dijodohkan? Karena semakin khawatir seseorang yang akan dijodohkan itu jomplang dengan diri kita, entah secara pendidikan dan lain-lain. Ya, mm, memang kan dalam pernikahan itu sebaiknya sekufu ya. Sekufu ini nggak hanya dalam hal agama, tapi juga dari segi keluarga juga, dalam artian tidak terlalu jauh, maksudnya perbedaan perbedaan tingkat perekonomian bisa juga diartikan seperti itu, dan juga dalam hal pendidikan begitu. Jadi kalau misalkan kita lulusan S1, kita boleh-boleh aja kok, sangat boleh ya mengharapkan suami punya suami yang lulusan S1 juga, atau minimal apa D3 begitu ya. Atau kalau enggak, kita juga boleh kok berharap, eh, punya impian suami kita nantinya lulusan S2 begitu. Dan memang kesetaraan kesetaraan dalam banyak hal itu, maksudnya sekufu dalam hal agama, dalam hal keluarga, dalam hal pendidikan, akhirnya itu juga sangat berpengaruh pada pola komunikasi begitu. Pola komunikasi dan bagaimana masing-masing pasangan itu berproses untuk menyesuaikan diri begitu. Jadi ya eh, ya wajar kita apa misal mengharapkan suami kita sama-sama berpendidikan begitu. Karena sulit sekali pastinya ya, kalau misalkan kitanya lulusan S2 atau lulusan S1 sementara suami mungkin misal lulusan SMP atau lulusan SMA, itu kan perbedaannya jauh ya, jauh sekali begitu. Mm-mm. Parno dijodohkan. Ya minta CV-nya aja. Minta CV-nya, nggak apa-apa dijodohkan, tapi ta'aruf dulu gitu ya. Bukan pacaran ya, ta'aruf ya. Berkenalan terlebih dahulu. Kalau berkenalan berbeda ya dengan ta'aruf.
Apa maksudnya? Kalau bertaaruf itu berbeda dengan pacaran. Kalau bertaaruf itu kan eh, ada yang memfasilitasi ketika kita proses komunikasi dengan calon pasangan kita. Tapi kalau pacaran kan berkenalan dan tidak ada yang memfasilitasi dan tujuannya belum tentu jelas begitu. Mungkin seperti itu. Baik Bu, mungkin karena juga sudah terdengar suara Iya, Mas Ade, pada sesi kali ini kita cukupkan dulu. Masya Allah banyak sekali antusias penanya-penanya kita yang ternyata rasa penasaran tentang problematika sebelum pernikahan itu ternyata cukup banyak ya Bu. Problem-problemnya dan kekhawatiran-kekhawatirannya. Baik Bu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak telah berkenan membersamai kami dalam kajian kemuslimahan kali ini. Mohon izin Bu, kita sesi foto bersama untuk mendokumentasikan kebersamaan kita pada sore hari ini. Monggo Mbak-mbak dan ibu-ibu berkenan untuk open cam, kami akan abadikan sesi foto bersama kita sebagai kenang-kenangan bahwa kita sama-sama pernah belajar dalam ruangan virtual dan semoga Allah meridhoi kita dalam belajar ini. Dan semoga juga halakoh-halakoh ini, maksudnya perkumpulan ini bisa Allah saksikan di berlanjut hingga surganya, bahwa kita pernah bernaung bersama dalam upaya menjadi single-lillah ya sampai nanti menjemput jodoh yang Allah ridhoi. Masya Allah, terima kasih banyak kepada Mbak Novilia, Mbak Syaikoni, terima kasih banyak, Masya Allah semangat sekali. Mbak Nelly Agustin, Mbak Gina Yusriyah, Masya Allah. Ayo Mbak-mbak, jangan mau kalah sama Mbah kita yang tercinta, Mbak Syaikoni, yang semangatnya luar biasa. Masya Allah, Mbak Khairiyatun Hasanah, terima kasih banyak telah berkenan menyalakan kamera. Mbak Utari juga, Masya Allah luar biasa sekali. Oke, kami tunggu yang lain. Karena azan maghrib semakin dekat, ayo monggo mbak-mbak dan ibu-ibu, kita hitung sampai dari 5, 4. Masya Allah, Mbak Berlian Putri, terima kasih banyak Mbak telah berkenan open cam. Oke, Mbak Halimah, nggak apa-apa. Oke, Mbak Nadia masih berhalangan. 3, Mbak Laila, terima kasih banyak Mbak telah berkenan open cam. Baik, 3, 2, 1, siap-siap berikan senyuman terbaik kita. Mohon untuk kepada panitia untuk membantu mengabadikan gambar. Masya Allah Mbak Mei Liana, terima kasih banyak berkenan Mbak. Ya, baik, kita senyum terbaik, berikan senyuman terbaik kita. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Mungkin gaya ala anak muda Bu. Ya, karena pernikahan identik dengan virus merah jambu, identik dengan percintaan ya. Mari mungkin berikan love-nya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Mbak-mbak dan juga Bu Yumna yang telah menyempatkan. Terima kasih atas diskusinya. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Jazakumullah khairan. Kami selaku panitia mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan ya Bu. Terima kasih banyak telah membersamai kami. Baik, alhamdulillah kita telah di penghujung acara kita pada sore hari ini. Mungkin kita sampaikan kembali bahwa ini adalah sesi kedua dari Muslim Academy, yang mana kami juga di awal tadi Bu Yumna telah menyampaikan pernah ada fikih pernikahan yang juga kami telah bahas 2 sesi, dan ini setelah kita break beberapa waktu, alhamdulillah terlaksana lagi sesi kedua ini. Dan jangan lupa teman-teman, ibu-ibu, mbah-mbah, nantikan acara Muslimah Academy selanjutnya yang insya Allah akan rutin kita laksanakan upaya untuk sama-sama membangun pengetahuan para muslimah agar kita nggak jadi muslimah yang kudet dalam segi ilmu agama dan juga ilmu dunia. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bu Yumna, terima kasih banyak juga kepada mbak-mbak dan ibu-ibu yang telah hadir menyaksikan hingga akhir. Semoga ilmu kita bermanfaat dan ini adalah
bekal untuk kita ke depannya, terutama bagi kita yang akan menghadapi fase-fase menjelang pernikahan dan juga pernikahan itu sendiri. Baik, jazakumullah khairan disampaikan. Semoga kita sama-sama bisa menjadi pribadi muslimah yang lebih baik, karena laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, ya Bu. Dan juga pernikahan itu tidak bercanda karena menyatukan dua pemikiran. Maka dari itu mari kita tuntaskan dulu hal-hal yang masih bisa kita benahi, fokus memperbaiki diri. Semoga Allah hadirkan jodoh terbaik, baik agama dan juga untuk urusan dunia kita. Amin. Saya Salvina Nanda Bulan selaku MC. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Yumna. Afwan, Bu. Masyaallah, alhamdulillah, barakallah. Amin.